Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat datang di pelajaran seni budaya SMP Negeri 4 Depok. Halo, perkenalkan nama Bapak Pak Koko. Pak Koko di sini mengajar pelajaran seni budaya. Tema kita hari ini tentang apresiasi seni. Oke, alangkah baiknya sebelum kita belajar hari ini kita berdoa dulu agar kita lebih tenang. Bapak pimpin ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Oke, lanjutnya. Next, materi pertama. Apa nih materi pertama? A. Pengertian menggambar. Siapa yang tahu tentang pengertian menggambar? Oke, ada penjelasannya. Menggambar merupakan proses perekaman objek pada bidang dua dimensi melalui media kertas, kanvas, tembok, dan lainnya. Proses perekaman objek. Objek itu apa? Objek adalah model yang mau kita gambar. Misalnya contoh di depanmu ada pensil. Pensil ini sebagai apa? Sebagai objek. Objek itu apa? Model. Perekaman berarti kamu lihat, kamu ingat, lalu kamu gambar. Pada bidang dua dimensi, hasilnya itu disebut gambar dua dimensi melalui media kertas, kanvas, dan tembok. Kertas, tembok bisa nggak? Bisa, boleh saja. Kertas di kanvas normal dan di tembok boleh, asal tergantung media yang mau kamu dengan kriteria antara lain ketepatan atau kemiripan bentuk dan warna. Misalnya nih, di sini ada pensil, warna bentuknya runcing nih. Yang kamu gambar harus runcing, warnanya oranye. Yang kamu gambar sesuai dengan modelnya, bentuk objeknya. Nah, kecuali ada skala, misalnya skala di situ lebih besar, kamu gambar lebih kecil, itu nggak jadi masalah. Yang penting bentuk dan warnanya harus mirip. Lanjutnya, memperhatikan pola, tekstur polanya misalnya gimana, bergelombang nggak atau bulat nggak, ya kamu gambar kalau bergelombang, kalau bulat. Misalnya kamu pernah nonton kartun Upin Ipin. Nah, di kartun Upin Ipin itu kan ada pohon tuh suka ada bukan pohon, apa di pohon itu ada daun. Daunnya itu kan terbang ya. Nah, terbang karena apa? Karena angin. Bapak nanya, kalau angin itu bisa nggak digambar? Ayo, bisa nggak digambar? Bisa. Gambarnya biasa cuma garis gitu ya, agak M gitu. Terus next, apalagi bentuknya seperti apa? Balok, berarti termasuk bentuk kubistis, atau tabung masuk bentuk silindris. Lanjutnya, komposisi nanti ada penjelasan setelah ini. Next, gelap terang, nilai gelap terang. Misalnya kamu gambar gelap semua, menarik nggak? Menarik. Kalau misalnya terang semua, putih semua, nggak jadi gambar. Tapi nilai gelap terang bisa memberikan keindahan. Contohnya nih, di sini agak kiri agak gelap kan, yang tengahnya terang. Nah, di sini bisa memberikan kesan perbedaan, menjadikan keindahan. Next, serta bayang-bayang objek yang digambar. Bayang-bayang, misalnya kamu mau gambar kartun yang sedang lagi bermain bola di lapangan, di situ ada bayangan dari matahari, ya kamu gambar sesuai dengan yang kamu lihat biar kesannya real, berarti harus ada bayangan dari matahari. Next, nah di sini tentang penjelasan objek. Objek adalah sebuah atau banyak benda yang digunakan sebagai model yang mau kita gambar. Nah di sini sebuah atau banyak, misalnya satu pulpen nih, tapi bisa juga banyak, ada buku, ada penggaris, ada piala, dan lain-lain, tergantung model atau objek yang kamu lihat. Model yang mau kita gambar ini sebagai model semua ini, buku, pulpen, dan lain-lain. Biasanya berupa ragam hias, bisa juga ragam hias flora seperti pohon, terus apalagi bunga. Fauna berarti termasuk hewan, dan alam benda. Alam benda itu isi bumi ini, misalnya ada batu ya termasuk. Nah, komposisi apa sih? Merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Menyusun dan mengatur, misalnya menyusun kanan kirinya objek ini pas nggak nih? Kalau pas berarti akan memberikan yang menarik, hasilnya menarik dan indah. Terus bagaimana dengan warnanya? Nah, di sini kita atur dulu warnanya biar menarik.
cocok nggak nih kalau misalnya terang sama terang kan nggak cocok nih, misalnya latarnya merah, di depannya apa warna merah, berarti harus kita kasih kesan yang gelap di belakang biar agar kesannya menarik dan indah. Next, di sini ada penjelasan ada beberapa jenis gambar antara lain gambar bentuk, gambar ilustrasi, dan gambar model. Ya, kita akan menggunakan pendekatan menggambar objek sesuai dengan bentuk objek yang sebenarnya. Jadi misalnya kamu nih ada gambar nih, wah siapa nih gambarnya kayak gini, waduh mukanya gitu. Misalnya nih gambar temenmu nih, temenmu wajahnya seperti ini, bibirnya ke bawah gini, ya kamu gambar harus sesuai. Di sini sebutnya gambar ilustrasi, gambar seperti wajah. Kita akan menggunakan pendekatan gambar objek sesuai dengan bentuk objek yang digunakan sebenarnya. Ya sebenarnya kalau mulutnya ke bawah, hidungnya begini, ya harus sesuai. Tapi lucu ya gambarnya. Nah di sini ada bentuk misalnya kubistis, tabung, misalnya ada bola, kerucut, dan lain-lain. Selanjutnya, nah ini apa nih, daun, gambar-gambar daun. Tahu nggak nih gambar apa disebutnya? Ayo, ada yang tahu nggak gambar apa? Gambar sketsa. Di sini ada gelap, di tengahnya ada terang. Di sini memberikan kesan perbedaan dan menjadikan sebuah keindahan. Ada nilai gelap terangnya. Selanjutnya, nah siapa nih? Lidahnya keluar, giginya bolong. Seperti siapa, mirip siapa nih? Ayo, mirip siapa nih? Kita lagi disenyumin tapi di gitu ya, gitu masa. Objek makhluk hidup. Ini contohnya apa nih? Ayo. Next. Selanjutnya B, objek menggambar. Penjelasan. Objek yang bisa dijadikan sebagai objek menggambar bisa berupa objek flora, tadi flora seperti pohon, bunga, dan lainnya, fauna, hewan, dan alam benda seperti batu dan lain-lain. Menggambar tidak hanya mengandalkan objek, tetapi juga terkadang memerlukan imajinasi. Ini seperti apa? Misalnya kamu sudah dapat model dan objek, kamu bisa berkreasi. Kreasi kamu apa? Mengandalkan rasa dari hati dan pikiran kamu. Misalnya kamu mau gambar ini, itu disebutnya imajinasi. Sebuah karya apapun dalam seni, mau dalam lagu, membuat lukisan, membuat gambar, perlu yang namanya imajinasi. Imajinasi adanya di mana? Di dalam diri kita, di dalam rasa kita. Kita harus punya rasa kita di dalam hati kita dan pikiran kita. Misalnya kita mau imajinasi kita mau menggambar ilustrasi yang menarik, warnanya begini, jadi ada dalam diri kita. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar karena ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Bisa kita ambil dari alam semesta, dari karya Tuhan. Kita bisa tuangkan menjadi gambar hasil karya kita, karena alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, karya dari tangan Tuhan, tangan Allah ya. Seperti itu kita bisa gambar, kita ngambil inspirasi dari gambar misalnya alam semesta tersebut. Next, macam-macam bentuk. 1. Bentuk kubistis. Bentuk kubistis adalah benda-benda yang bentuk dasarnya kubus atau balok. Contohnya lemari, meja, televisi, kulkas. Lemari contohnya itu disebutnya kubistis. Bentuknya pokoknya seperti balok atau seperti kubus, kotak. Sebutnya bentuk kubistis. Next, bentuk silindris. Bentuk silindris adalah benda-benda yang bentuk dasarnya silinder atau tabung. Contohnya spidol, gelas, toples, tabung gas, LPG, botol, dan kaleng. Pokoknya yang berbentuknya botol.
tabung. Nah nih, contoh apa nih? Kucing lagi minum di botol, berarti termasuk botol silindris. Kalau ini termasuk objek apa? Ragam hias, misalnya ini termasuk wow. Nah, bentuk bebas. Bentuk bebas adalah bentuk benda yang tidak termasuk bentuk kubistis dan silindris. Contohnya batu, air, awan, pakaian dan sebagainya, karena bentuknya tidak beraturan. Nah, seperti ini awan. Oke.